Bayangkan sebuah skenario nih. Anda lagi duduk di ruang sidang. Suasananya tegang. Pastinya. Ruang sidang kan emang selalu bawa aura tersendiri ya. Benar banget. Nah, ada seorang hakim baru aja duduk, bersiap buat ngejatuhin hukuman seumur hidup ke seorang pria. Di buku undang-undang, jelas banget tertulis kalau pria ini bersalah karena menyembunyikan buronan. Oke, terdengar seperti kasus pidana biasa ya sejauh ini. Tunggu dulu. Masalahnya, undang-undang itu dibikin sama rezim diktator yang tiran. Dan buronan yang disembunyikan itu, dia itu sebenarnya pejuang kemerdekaan. Saya paham arahnya. Ini dilema klasik. Ya kan? Jadi pertanyaannya buat Anda yang lagi dengerin, apakah hakim ini harus ngikutin apa yang tertulis kaku di atas kertas? Atau dia harus ngikutin hati nuraninya? Ini tuh bukan cuma plot film drama. Sama sekali bukan. Realitanya, dilema kayak gitu tuh arena pertempuran nyata yang udah berlangsung ya ribuan tahun lah di dunia hukum. Sejarah hukum kita itu pada dasarnya adalah sejarah manusia yang berjuang nyari rumusan keadilan mutlak. Buat mencegah kesewenang-wenangan kan? Persis. Tapi ya seringnya kita malah terbentur sama kegagalan kita sendiri buat mendefinisikan apa sih sebenarnya adil itu. Nah, di diskusi mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar pertempuran ideologis itu. Kita dapat materi yang luar biasa bagus nih. Catatan kuliah dari Bapak M. Faisal Rahendra Lubis soal mazhab dalam ilmu hukum. Catatan yang sangat komprehensif, menyeluruh banget. Banget. Dan misi kita hari ini, khususnya buat Anda yang mungkin baru aja mulai belajar hukum, kita pengen nyingkirin ilusi bahwa hukum itu cuma tumpukan pasal yang ngebosenin. Karena hukum itu jauh lebih hidup dari sekedar pasal. Betul. Kita bakal kasih Anda semacam kacamata analitis. Kacamata yang bakal ngubah cara Anda ngelihat setiap kasus hukum yang nanti Anda baca, tonton, atau bahkan Anda tangani sendiri. Jadi mari kita mulai dari fondasinya. Pertanyaan paling mendasar. Ya, dari mana sih sebenarnya datangnya standar bahwa sesuatu itu adil atau nggak adil? Itu tuh bikinan manusia atau emang udah ada dari sananya? Untuk ngejawab itu, kita harus nengok ke mazhab pemikiran yang paling tua. Namanya mazhab hukum alam. Hukum alam? Oke. Aliran ini tuh lahir dari kerinduan manusia akan standar yang absolut. Para pemikir di mazhab ini yakin banget kalau jauh di atas undang-undang bikinan raja, presiden, atau parlemen, ada sesuatu yang lebih tinggi. Ada asas superior yang ngatur alam semesta. Asas ini tuh nggak pernah mati karena dia berkaitan langsung sama hakikat eksistensi kita. Asumsinya gini, keadilan sejati itu bukan diciptakan sama manusia. Dari mana asas superior ini berasal, tuh membelah hukum alam jadi dua kubu besar ya? Iya, ada perpecahan di situ. Ada kubu irasional dan kubu rasional. Jujur aja, istilahnya agak ngintimidasi nih. Bisa kita urai sedikit nggak perbedaannya? Bisa banget. Kita mulai dari kubu irasional dulu ya. Tokoh sentralnya itu seorang teolog dan filsuf Thomas Aquinas. Oke, Aquinas. Tapi gini, pas dengar kata irasional, jangan bayangin sesuatu yang gila atau nggak masuk akal gitu ya. Kayak orang ngawur gitu ya, bukan kan? Bukan. Maksudnya di sini adalah sumber keadilan universal itu nggak bisa dicapai cuma pakai rasio atau akal manusia doang. Bagi Aquinas, keadilan tertinggi itu sumbernya langsung dari Tuhan. Langsung dari atas ya? Betul. Dia ngebagi hukum semesta ini ke dalam 4 tingkatan hierarki yang rapi banget. Di catatan ini ada lex eterna, lex divina, lex naturalis, sama lex positivis. Terus gimana cara kerja 4 tingkatan ini di dunia nyata? Bayangin hierarki ini kayak cahaya yang mancar dari sumber yang kelewat terang buat dilihat langsung. Di puncak paling tinggi itu ada lex eterna. Itu apa tuh? Itu rasio mutlak Tuhan, rahasia penciptaan alam semesta. Kebijaksanaan ilahi yang sama sekali nggak bisa ditangkap pakai panca indera kita. Karena manusia itu kan terbatas ya, jadi kita nggak punya akses full ke sana. Jadi kalau boleh saya analogiin nih, lex eterna itu ibarat source code paling rahasia dari sistem operasi alam semesta. Analogi yang menarik. Ya kan? Penciptanya nggak ngebagiin kode mentahnya gitu aja ke kita para user. Bener banget. Nah, karena Tuhan tahu manusia butuh panduan, turunlah tingkatan kedua, yaitu lex divina. Berarti ini udah bisa diakses manusia? Udah. Ini rasio Tuhan yang akhirnya bisa ditangkap sama panca indera kita. Biasanya ini diturunkan lewat wahyu atau kitab suci. Oh, oke. Tapi kan Aquinas juga sadar, nggak semua manusia di bumi ini baca teks yang sama kan? Makanya ada tingkatan ketiga, namanya lex naturalis. Hukum alam itu sendiri ya?
Persis, lex naturalis itu proses di mana esensi dari hukum Tuhan tadi menjelma masuk ke dalam akal budi atau rasio manusia. Berarti di tahap ini, sekalipun misal nih, saya nggak pernah baca kitab suci apapun. Ya, Akal sehat saya secara alami bakal ngasih tahu kalau ngebunuh orang yang nggak bersalah itu perbuatan yang salah. tepat. Itu alarm alaminya. Dan terakhir, di tingkat paling bawah, kita punya lex positivis. Nah ini user interface-nya ya, kalau pakai analogi software tadi. Betul sekali. Lex positivis ini penerapan dari lex naturalis ke dalam aturan tertulis buatan manusia sehari-hari. Kayak undang-undang lalu lintas, hukum pidana, gitu-gitulah. Selama lex positivis ini selaras sama tingkatan-tingkatan di atasnya, berarti dia sah ya? Sah sebagai hukum. Kalau bertentangan, ya batal demi hukum alam. Luar biasa. Terus gimana ceritanya sama kubu sebelahnya nih? Kubu yang rasional. Tokohnya kan ada Hugo de Groot sama Immanuel Kant. Kalau mereka nggak ngandelin wahyu, dari mana dong mereka dapat standar universal itu? Kaum rasional ini sebenarnya ngambil langkah ngejauh dari teologi. Mereka berpendapat, oke, mari kita asumsikan alam semesta ini punya tatanan yang logis. Alat buat memahami tatanannya itu bukan iman, tapi akal budi manusia itu sendiri. Rasio kita ya. Rasional. Bagi Hugo de Groot, bahkan seandainya nih ya, ini hipotesis ekstrim aja, seandainya Tuhan itu nggak ada, hukum alam tuh bakal tetap berlaku. Karena dia bersumber dari penalaran logis makhluk yang berakal sehat. Wah, radikal juga ya di zamannya. Sangat. Jadi daripada nganggap kita lagi baca buku manual dari sang pencipta, kaum rasional ini lebih percaya kalau alam semesta sekedar ngasih kita kemampuan logika dasar. Dan kita sendiri yang harus nulis aturan moral universal itu pakai proses mikir yang ketat. Betul, lewat penalaran. Intinya nih, baik yang rasional atau irasional, mereka sama-sama berpegang teguh pada keyakinan kalau hukum sama moralitas itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Aturan apapun yang nabrak standar moral absolut ini pada dasarnya bukan hukum. Itu benang merahnya hukum alam. Tapi jujur ini bikin saya agak bingung. Bingung gimana? Kalau standar universal ini sejelas itu, entah dari Tuhan atau dari logika, kenapa dunia nyata kita berantakan banget? Kenapa hukum di satu negara bisa tabrakan banget sama negara lain? Kalau kita semua nggak akses software moralitas yang sama, harusnya hukum di seluruh dunia seragam dong. Nah, kebingungan yang Anda rasain barusan itu adalah percikan api yang sama yang ngebakar Eropa di akhir abad 18 dan awal abad 19. Oh iya, terus memicu aliran baru. Betul, melahirkan gerakan tandingan yang kita kenal sebagai mazhab sejarah. Mazhab sejarah. Mereka muak ya sama konsep standar moral universal yang praktiknya nggak terbukti di lapangan. Muak banget. Tokoh utamanya, ini ahli hukum Jerman namanya Carl von Savigny. Tapi buat mahamin Savigny, kita harus lihat konteks zamannya. Prancis waktu itu di bawah Napoleon lagi gencar-gencarnya berekspansi ke seluruh Eropa. Menjajah secara kultural juga ya. Sangat, Prancis bawa sesuatu yang namanya Code Civil. Itu semacam kitab undang-undang rasional, sistematis, dan mereka klaim ini berlaku universal buat semua bangsa. Mereka mau nyeragemin Eropa nih ceritanya. Nah, buat Savigny dan pemikir Jerman lainnya, ini tuh imperialisme budaya. Sangat mengancam. Saya mulai nangkep nih. Jadi pas ada negara asing datang bawa hukum universal, terus maksa warga lokal buat tunduk, Savigny sadar kalau hukum tuh nggak bisa sekadar dicangkok dari luar gitu aja. harus dari dalam ya. Iya, dia nentang keras gagasan hukum alam yang nganggap ada rumus matematika pasti buat keadilan. Menurut Savigny, hukum itu nggak pernah dibuat. Entah sama Tuhan, filsuf, atau raja. Hukum itu tumbuh bersama masyarakat itu sendiri. Tumbuh. Iya, organik. Disinilah dia ngenalin konsep Volksgeist, artinya jiwa bangsa. Jiwa bangsa. Wah, puitis banget kedengarannya. Emang puitis, dia ngelihat hukum itu hidup, bernapas. Savigny nganalogiin munculnya hukum itu persis kayak munculnya bahasa di suatu negara. Bentar, saya juga baca bagian ini nih di sumber kita. Dan analogi bahasa ini bikin saya mikir keras. Bener juga ya, nggak ada tuh komite tata bahasa di zaman baheula yang tiba-tiba nemuin bahasa Indonesia. Terus besoknya disuruh pakai sama orang sekampung gitu kan, nggak mungkin. Iya, bahasa kan tumbuh organik dari pasar, dari obrolan orang tua ke anak, dari kebiasaan sehari-hari, beradaptasi terus. Dan mencerminkan identitas orang yang menuturkannya. Itulah landasan kaum historis.
Mereka tuh nggak percaya sama pembuatan undang-undang besar-besaran atau kodifikasi yang dilakuin Prancis. Karena memaksakan undang-undang asing itu sama aja? Sama aja ngebunuh jiwa bangsa tersebut. Hukumnya bakal kaku, kehilangan relevansi sama kesadaran masyarakat adat. Kehilangan kepribadiannya, ya hukumnya bakal ikut mati bersama bangsa itu. Oke. Ini masuk akal banget sih kalau kita pakai kacamata antropologi budaya. Tapi saya harus interupsi bentar. Silahkan. Saya mau ngasih sedikit pushback di sini. Ngebiarin hukum cuma ditentuin sama jiwa bangsa atau tradisi lokal, rasanya bahaya banget loh. Bahaya gimana maksud Anda? Ya maksud saya, kalau kita buang hukum alam yang universal tadi, terus standar kita buat bilang suatu kebiasaan itu salah, apa dong? Sejarah manusia tuh penuh sama praktik mengerikan loh. Perbudakan, diskriminasi kelas, pengorbanan manusia. Yang pada zamannya dianggap normal ya? Iya, pada zamannya itu kan didukung penuh sama jiwa bangsa mereka. Kalau hukum cuma cerminan budaya lokal yang lagi jalan, gimana kita bisa punya fondasi moral buat ngeberantas budaya yang jelas-jelas korup itu? Wah, pertanyaan Anda ini nembus tepat ke jantung kelemahannya mazhab sejarah. Kena banget. Benar kan? Kalau semuanya relatif, ngeri juga. Ketika semua hal jadi relatif terhadap budaya dan waktu, kita kehilangan jangkar yang objektif. Anda nggak bisa ngehukum pelaku kejahatan kemanusiaan kalau dia bisa ngeles. Loh, ini kan kebiasaan bangsa kami. Betul, dia berlindung di balik tradisi. Di sisi lain, hukum alam yang ngejanjiin standar absolut juga seringnya malah bikin orang muter-muter di perdebatan metafisik. Ribut sendiri soal apa maunya Tuhan atau apa kata rasio. Nggak kelar-kelar ya debatnya? Nah, manusia modern tuh akhirnya capek sama dua-duanya. Frustrasi. Mereka pengen sistem hukum yang pasti, bisa diukur, dibuktiin pakai data empiris, dan nggak bisa diperdebatkan secara subjektif lagi. Kebutuhan akan kepastian ilmiah ini yang akhirnya ngelahirin era positivisme. Oke, jadi positivisme ini nyoba narik hukum keluar dari filsafat sama budaya terus dimasukin ke ranah sains. Kurang lebih gitu. Salah satu raksasanya itu Auguste Comte, dia merumuskan kalau pemikiran manusia itu berkembang lewatin 3 tahap. 3 tahap evolusi pemikirannya, apa aja tuh? Pertama, tahap teologis. Segala fenomena dijelasin pakai campur tangan dewa-dewi atau hal gaib. Kedua, tahap metafisis. Fenomena dijelasin pakai kekuatan abstrak atau prinsip filosofis yang nggak berwujud. Kayak hukum alam tadi. Terus puncaknya? Puncak peradaban manusia menurut Comte adalah tahap positif, di mana segala sesuatu cuma dinilai dari data empiris dan fakta yang bisa diobservasi secara rasional. Udah nggak ada lagi tuh ruang buat spekulasi. Berarti pas positivisme ini diadopsi ke ilmu hukum, ini pasti jadi titik balik yang drastis banget secara struktural kan? Sangat drastis. Karena kalau kita cuma berurusan sama fakta empiris, kita kan nggak bisa ngukur moral atau nerawang jiwa bangsa. Nah, Anda baru aja nyentuh perbedaan yang paling tajam dalam semua diskusi kita sejauh ini. Mazhab positivisme ngambil langkah radikal dengan menceraikan hukum dari moralitas. Diceraikan total. Total. Secara historis mereka sangat tegas ngebedain keduanya. Tokoh yang bawa pemisahan ini ke level paling ekstrim tuh namanya Hans Kelsen. Dia bikin teori monumental, Reinrechtslehre, atau teori hukum murni. Wah, nama-nama ini ada nih di catatan. Kenapa disebut hukum yang murni sih? Emangnya apa yang lagi dia bersihin? Gini, Kelsen itu hidup di era di mana hukum tuh sering banget dibajak sama kekuatan politik dan ideologi. Dipakai jadi alat sama fasisme, komunisme. Kelsen pengen nyiptain ilmu hukum yang objektif. Steril gitu ya? Betul, steril. Supaya steril, hukum harus dibersihin dari semua anasir non-yuridis. Nggak boleh dicampur sama unsur sosiologi, sejarah, politik, apalagi etika dan moral. Bagi Kelsen, hukum murni itu cuma urusan hierarki aturan main, titik. Hierarki aturan. Ya, dia nyiptain Stufenbau teori atau teori hierarki hukum. Gimana tuh cara kerja teori piramida hukum ini di dunia nyata? Kan kalau moralitas bukan lagi legitimasi sebuah aturan, dari mana aturan itu dapat kekuatannya buat maksa orang? Menurut Kelsen, sebuah aturan hukum itu sah bukan karena dia baik atau adil, tapi karena aturan itu diturunkan dari aturan lain yang kedudukannya lebih tinggi. Berjenjang ke atas gitu ya? Iya, dan aturan yang lebih tinggi itu turun dari aturan di atasnya lagi.
Terus begitu, naik ngebentuk piramida, sampai akhirnya mentok di satu norma tertinggi yang abstrak. Dia nyebutnya Grundnorm atau norma dasar. Kalau diizinin, saya mau nyambungin gagasan Kelsen ini langsung sama realitas kehidupan Anda dan pendengar kita di Indonesia nih. Wah, silakan. Ini penting banget nih buat konteks kita. Gimana teori pembersihan moral dari Eropa ini bisa relevan sama mahasiswa hukum di Indonesia? Indonesia itu negara penganut tradisi civil law. Buat Anda yang baru belajar, civil law itu pada dasarnya sistem hukum yang jadiin peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber utamanya. Beda ya sama yang di film-film Amerika? Kita tuh sebetulnya perwujudan fisik dari Steuven Ball Theory miliknya Kelsen. Wow, praktiknya Kelsen banget ya kita. Banget! Coba aja lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya ingat itu hierarki tata urutan peraturan kita kan? Iya, piramidanya jelas. Mulai dari UUD 1945 di puncak, terus turun ke ketetapan MPR, ke undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, turun lagi ke peraturan presiden, sampai akhirnya melebar ke bawah jadi peraturan daerah provinsi sama kabupaten. Bener kan? Tepat 100%. Sistem ini tuh sangat prosedural. Syarat sahnya simpel banget sebenarnya. Peraturan yang lebih rendah nggak boleh bertentangan sama peraturan di atasnya. Oke, jadi kalau ada sebuah peraturan daerah disahkan lewat prosedur konstitusional yang benar dan teksnya nggak nabrak UU di atasnya, maka dia mutlak sah sebagai hukum positif. Bentar. Mari kita cerna implikasi ngerinya nih. Berarti buat seorang penganut positivisme garis keras, kalau ada parlemen ngesahin undang-undang yang mewajibkan penyitaan rumah milik kelompok minoritas tertentu, Terus, selama proses votingnya sah, quorum anggota dewannya terpenuhi, dan secara prosedural nggak ngelanggar konstitusi, itu tetap diakui sebagai hukum yang valid. Kehancuran moral di baliknya sama sekali nggak ngebatalin status hukumnya. kalau pakai kacamata murni positivisme analytics, ya, itu valid. Keadilan moral dan keabsahan hukum itu dua hal yang beda server, ibaratnya. Hukum ya perintah negara yang berdaulat, apapun isinya. Dingin banget ya. Emang terdengar dingin dan mekanis. Tapi tujuan utama mereka itu satu, kepastian hukum. Anda tahu persis aturan apa yang lagi berlaku, nggak peduli Anda secara pribadi setuju atau nggak. Saya ngerti sih kenapa kepastian itu dibutuhin, tapi tetap aja rasanya menyesakan. Kayak robot. Hukum alam tadi ngomongin nurani, mazhab sejarah ngomongin denyut nadi masyarakat. Positivisme mereduksi semuanya cuma jadi teks prosedural aja. Dan itu bawa kita ke pertanyaan kritis berikutnya kan? Bener. Pertanyaan kritisnya adalah, apa yang terjadi pas manusia beneran, yang punya bias, bisa capek, punya masalah psikologis, ngebawa teks undang-undang yang kaku itu ke dalam ruang sidang yang sesungguhnya? Nah, di titik itulah ilusi bahwa hukum adalah sebuah kepastian matematis benar-benar hancur berantakan. Mari berkenalan dengan aliran realisme hukum. Wah, babak baru nih, realisme. Bagi kaum realis, hukum itu bukan urusan Tuhan yang abadi, bukan soal tradisi kuno yang sakral, dan yang paling penting, hukum bukanlah teks undang-undang yang dicetak rapi di lembaran negara. Terus hukum itu apa dong? Hukum yang sesungguhnya itu adalah realitas praktis. Hukum adalah apa yang secara faktual terjadi di lapangan, di pengadilan. Di catatannya Pak Faisal ini realisme ternyata kebagi jadi dua pendekatan ya. Ada realisme Amerika sama realisme Skandinavia. Kita bedah yang Amerika dulu deh. Di sini ada nama John Chipman Gray dan Oliver Wendell Holmes. Apa sih fokus mereka? Kaum realis Amerika ini orang-orangnya sangat pragmatis. Mereka tuh nyoratin fakta bahwa undang-undang yang disahin sama parlemen itu sebenarnya cuma tumpukan kertas kosong. Kertas kosong, kan ada tulisannya. Maksudnya, kertas itu gak ada fungsinya sampai ada seorang hakim yang menafsirkan teks itu buat mutusin sebuah sengketa, hidup mati. Fokus mereka ini ke perilaku penegak hukumnya, terutama hakim. Gray pernah ngeluarin statement fenomenal. All the law is judge-made law. Semua hukum adalah hukum buatan hakim. Betul. Hakimlah penemu dan pencipta hukum yang sebenarnya di dunia nyata, bukan legislator di Senat. Wah, jadi menurut realis Amerika, kalau kita lagi menebak-nebak klien kita bakal menang atau kalah, kita tuh jangan cuma melototin pasal ya. Kita justru harus melihat tren putusan pengadilan, atau jangan-jangan kita harus tahu hakimnya lagi bad mood apa enggak hari ini. Kedengarannya sinis banget ya, tapi ya emang gitu argumen mereka. Teks undang-undang itu bisa ditafsirin ribuan cara. Fakta di persidangan, background hakim, bahkan pandangan pribadi hakimnya lah yang akhirnya nentuin nasib hukum seseorang.
Gokil. Nah, kalau orang Amerika pada sibuk analisis behavior hakimnya, yang Skandinavia gimana? Di seberang benua nih. Realisme Skandinavia ini nyorotin aspek yang jauh lebih dalam dan nggak kasat mata. Psikologi manusia. Psikologi. Di sini ada nama Alfros. Gimana ceritanya kaum Skandinavia ini ngehubungin psikologi masyarakat sama eksistensi sebuah hukum? Alfros ini ngebedah, kenapa sih sebenarnya sistem hukum itu bisa jalan di masyarakat? Menurut pendekatan Skandinavia, hukum itu pada dasarnya bukan teks objektif, melainkan serangkaian ilusi psikologis yang dialami secara kolektif. Ilusi psikologis kolektif. Maksudnya kita semua berhalusinasi kalau hukum itu ada. Gini, orang tuh taat hukum bukan karena dia mikirin moralitas universal yang agung. Mereka taat karena ada rasa takut yang mendalam terhadap sanksi, takut didenda, takut dipenjara. Nah, ketakutan ini seiring berjalannya waktu terinternalisasi ke dalam diri kita, berubah jadi sebuah rasa wajib. Oh, wow. Jadi ini tuh bukan sekedar ketakutan aktif kayak orang lari gara-gara dikejar polisi. Bukan. Tapi ketakutan kolektif dari generasi ke generasi itu mengendap, bermutasi di kepala kita, terus menjelma jadi kesadaran sosial yang kita sebut dengan bangga sebagai kepatuhan hukum. Tepat sekali. Eksistensi hukum itu sepenuhnya ditentukan sama reaksi timbal balik antara paksaan dan rasa takut tadi. Berarti, konsekuensi logisnya, kalau ancaman sanksinya tiba-tiba hilang, Dan masyarakat berhenti merasa takut. hukumnya hilang. Dalam realitas sosiologi Skandinavia, ya, hukum itu pada hakikatnya udah lenyap dari masyarakat tersebut. Walaupun nih, teks pasalnya masih mentereng di buku undang-undang. Dalam banget ini. Anda pendengar yang lagi nyimak, sejauh ini kita udah bongkar banyak banget kerangka berpikir loh. Ada hukum alam, sejarah, positivisme, realisme. Biar lebih mantap pemahamannya, kita coba eksperimen debat peran sebentar yuk. Boleh? Gimana aturannya? Saya bakal ambil posisi sebagai pembela hukum alam yang fanatik. Saya bakal nyerang Anda. Oke, dan saya bakal gabungin perspektif positivisme dan realisme buat ngerespons. Silakan. Oke. Tuan pakar positivis dan realis. Ajaran kalian berdua ini bakal nuntun umat manusia ke jurang tirani. Harus ada dan wajib ada asas keadilan objektif dari Tuhan atau rasio yang ngawasin kita. Kalau hukum cuma teks yang diproduksi secara sah, kita bisa melegalkan Holocaust. Dan kalau hukum cuma sekedar perilaku hakim atau ketakutan masyarakat, hukum bakal kehilangan pijakan moralnya dan cuma jadi alat kekuasaan buat siapa aja yang lagi megang palu hari itu. Gimana Anda ngerespon itu? Oke, dari kacamata gabungan positivis realis, saya akan nunjuk langsung ke arah realitas sejarah. Saya akan bilang, Tuan hukum alam, standar moral absolut yang Anda agung-agungkan itu cuma halusinasi yang sangat berbahaya. Halusinasi? Ya, Anda ngeklaim ada hukum semesta, tapi faktanya apa? Setiap era, setiap kerajaan, dan setiap kelompok agama itu ngeklaim punya kebenaran absolut versinya masing-masing, terus dipakai buat memerangi satu sama lain. Fakta sejarah membuktiin kalau di dunia yang berlumuran darah ini, nggak ada satupun asas mutlak yang bisa nyelamatin Anda kalau pengadilan ternyata nggak memihak Anda. Tapi Kebenaran hukum akhirnya selalu bermuara pada dua hal empiris. Apakah aturannya disahkan oleh otoritas yang punya power, dan gimana otoritas itu menjatuhkan palunya. Menggantungkan nasib pada keadilan semesta itu seringkali cuma pelarian dari pahitnya realitas politik hukum. wah, sangat tajam ya. Susah banget dibantahnya karena Anda bersandah kuat sama sejarah kegagalan empiris kita. Saya rasa interaksi singkat barusan itu ngerangkum esensi kenapa kita lakuin penelusuran mendalam ini. Bener banget. Sejarah pemikiran hukum itu ya sejarah manusia yang nyoba ngerespon kekurangan dari pemikiran generasi sebelumnya. Hukum alam dikritik gara-gara terlalu ngawang, terlalu abstrak. Terus mazhab sejarah muncul gara-gara takut kehilangan identitas lokal. Terus positivisme lahir karena orang butuh kepastian prosedur yang jelas. Dan akhirnya realisme narik hukum kembali membumi, ngelihat fakta bengis di lapangan. Sebuah siklus evolusi pemikiran yang luar biasa. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, kenapa sih ngerti ginian tuh krusial banget? Belajar mazhab-mazhab ini tuh bukan sekedar buat dapat nilai A di ujian teori hukum. Ini tuh cara Anda dapatin toolkit semacam kotak perkakas mental. Kacamata analitis yang kita obrolin di awal tadi. Nah, betul.
Mulai besok pagi nih, pas Anda baca berita soal sengketa hak ulayat masyarakat adat ngelawan perusahaan tambang yang punya izin resmi dari negara, Anda udah nggak ngelihat kasus itu dari satu dimensi aja. Anda udah bisa ngebongkar strukturnya. Iya, Anda bakal ngelihat pertarungan nyata. Ada mazhab sejarah di situ, dengan jiwa bangsa adatnya yang lagi terusik, berhadapan langsung ngelawan benteng positivisme prosedural raksasa milik negara. Anda bakal punya kemampuan analitis tingkat dewa. Kemampuan buat ngelihat tulang punggung tak kasat mata di balik setiap argumen. Percayalah, itu keahlian yang paling mahal buat seorang praktisi atau pemikir hukum. Dan sebagai penutup nih, mari kita balik lagi ke sang hakim di ruang sidang imajiner yang kita bahas di menit-menit awal tadi. Suatu hari nanti, seorang hakim bakal dihadapin sama kasus yang sama sekali belum ada undang-undang tertulisnya. Mungkin soal artificial intelligence yang bikin kriminalitas atau teknologi rekayasa genetika mutakhir. Kasus-kasus masa depan ya. Sang hakim mau nggak mau harus ngetuk palu dan nyiptain sebuah jurisprudensi baru. Keputusan yang bakal ngerubah tatanan masyarakat. Dan saat palu kayu itu akhirnya ngebentur meja, tak, dan ngelahirin sebuah hukum yang sama sekali baru. Coba Anda tanya ke diri Anda sendiri. Pada sepersekian detik itu, apakah sang hakim sebenarnya lagi menggali denyut jiwa bangsa yang terpendam di tengah masyarakat? Ataukah, tanpa sadar, dia baru aja jadi corong dari rasio mutlak alam semesta? Atau yang lebih pragmatis dan agak sinis, apakah dia sekedar merumuskan putusan berdasarkan reaksi psikologis dan rasa takutnya terhadap opini publik di sosial media hari itu? Sebuah misteri peperangan ideologis. Kami tinggalkan misteri itu untuk Anda renungkan sendiri saat Anda nanti ngebalik halaman buku dan mulai ngebaca kasus hukum pertama Anda. Terima kasih udah menyelam bersama kami hari ini.